Baik, apakah tampilan saya sudah tampil di monitor kalian? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kita bahas pelan-pelan, ya. Jadi di sini sudah tersedia daftar penempatan pegawai, ya. Ini kemudian ini pembahasan dari contoh soal semester kemarin, ya. Modelnya hampir seperti ini. Jadi ada nomor, kemudian nomor registrasi, lalu kode wilayah, kemudian kode wilayah 1, ya kan? Ada jarak 1, kemudian kode wilayah 2, wilayah 2 ya, jarak 2, lalu daftar tahun daftar, tanggal masuk, ini sudah ada inputannya, kemudian usia kerja, strata pendidikan, kemudian penempatan, lalu jenis hotel dan sewa hotel. Oke. Baik. Di bawahnya ada tabel, masih ada lanjutan sewa hotel ya. Ada alamat tugas dan biaya inap. Jadi nanti yang saya tandai merah ini adalah kunci jawabannya untuk data pertama. Jadi harus bisa ketemu seperti ini. Nanti di ujian pun saya kasihkan kunci jawabannya harus ketemu seperti ini. Nanti cari rumusnya seperti apa ya. Kemudian di bawahnya ini ada tabel wilayah, ya ada kode wilayah, kemudian wilayah dan jarak. Ini bentuknya adalah ke samping berarti ya ini data pertama. Kode wilayah dan jarak ini juga sama. Ini berarti bentuknya horizontal ya, bentuknya horizontal. Kemudian ada tabel hotel, ya tabel hotel ini ada jenis hotel dan sewa hotel, ya. Ini bentuknya vertikal, datanya dari atas ke bawah, ya. Baik, yang pertama adalah kode wilayah, ya kode wilayah. Kode wilayah di bagian keterangan di bawahnya tidak ada. Maaf, ini ada keterangannya ya. Ini penempatan, jika usia kerja di atas 15 maka penempatan sama dengan wilayah 1 ya. Jangan ke situ dulu, kita ke kode wilayah. Kode wilayah 1 itu diambil dari 2 digit mulai digit ke-5 dari nomor registrasi. Kode wilayah pertama diambil 2 digit mulai digit ke-5 dari nomor registrasi. Berarti mulai digit ke-5 bukan digit terkiri, berarti kita pakainya mid ya. Diambil 2 digit mulai digit ke-5. Oke. 1 sama dengan mid kurung buka nomor registrasi digit ke-5 sebanyak 2. Oke. Nah, ini kode wilayah ketemu. Oke. Kita kopikan. Ya, sudah sesuai ya. Kemudian kode wilayah 2 diambil dari 2 digit mulai digit ke-7 dari nomor registrasi. 2 digit mulai digit ke-7 ini pakainya mid juga, sama dengan mid kurung buka nomor registrasi titik koma, maaf ini ya, mid kurung buka nomor registrasi titik koma 7 sebanyak 2. Oke, ketemu W2. Oke, ketemu ya. Oke, kemudian maaf, salah posisinya ya. Maaf, ini saya ada dulu. Di kode wilayah 2 ya. Sama dengan mid kurung buka nomor registrasi titik koma 7,2 kurung tutup. Oke. Kode wilayah ketemu W2. Oke, selanjutnya ada wilayah 1 dan jarak 1. Ini sudah ada kode wilayah, ya. Wilayah dan jarak ini kita ambil di tabel wilayah. Perhatikan, ini menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Melihat jenis tabelnya adalah ke samping. Ke samping berarti pakainya HLOOKUP.
Kita letakkan di sini untuk mengambil nama wilayahnya ya. Sama dengan kemudian lookup kurung buka. Perhatikan antara tabel yang di atas ini dengan tabel wilayah yang sama-sama kolomnya sudah terisi apa? Wilayah dan jarak di sini ada, wilayah ada isinya, jarak ada isinya, namun di tabel atas tidak ada ya. Kode wilayah sudah ada isinya, di sini kode wilayah sudah ada isinya, maka yang kita jadikan patokan untuk pengambilan data di tabel wilayah adalah kode wilayah di samping ini ya. Kemudian titik koma, kemudian kita mau mengambil seluruhan data dari tabel wilayah. Kita blok dulu, oke sudah. Lalu kita kunci pakai F4, oke, kemudian titik koma. Lalu kita mau mengambil nama wilayah. Ya, nama wilayah itu ada di baris berapa? Di tabel wilayah ini ada 3 baris. Kode wilayah, wilayah dan jarak. Kode wilayah berarti jika kita mengambil urutan pertama, wilayah jika kita mengambil urutan kedua, dan jarak jika kita mengambil urutan ketiga. Berarti urutan kedua ya untuk wilayah ya, kurung tutup. Oke. Nah, udah ketemu W1 adalah wilayahnya Jakarta. Oke, dikopikan ke bawah. Lalu untuk jarak ini sama, kita mengambil dari tabel wilayah sama dengan lookup kurung buka, kemudian patokannya tadi kode wilayah, titik koma, kita blok keseluruhan isi dari tabel wilayah, kemudian F4 dikunci, lalu titik koma. Nah, kita mengambil jarak ada di urutan keberapa? Kode wilayah itu urutan baris pertama, wilayah urutan baris kedua, dan jarak urutan baris ketiga. Oke, kurung tutup. Oke, ketemu jaraknya 600 ya, 600 km. Oke, kita blok. Oke, ketemu. Ya, sudah sesuai ya. Kemudian wilayah 2 sama caranya. Sama dengan lookup ya, kurung buka. Kunci pengkaitnya antara tabel atas dan bawah kita gunakan kode wilayah 2. Oke, G6 titik koma. Kemudian kita blok di tabel wilayah seperti ini. Lalu kita F4, kemudian titik koma ya. Lalu kita mengambil jarak. Mengambil wilayah berarti ada di baris kedua ya. Kode wilayah baris 1, wilayah 2, jarak ketiga. Oke. 2. Oke, ketemu Surabaya. Oke, sudah ketemu ya. Lalu di bagian jarak, kolom jarak, sama dengan lookup, kemudian kurung buka, kode wilayah kita klik ya di kode wilayah 2, titik koma, tabel wilayah kita blok, kita F4 kunci dulu, kemudian titik koma. Lalu untuk jarak ini ada di urutan baris keberapa? Kode wilayah itu baris 1, wilayah baris 2, jarak baris ketiga. Oke, kurung tutup. Oke, di copy ke bawah. Udah ketemu ya. Oke, lalu ini sudah lookup. Kemudian tahun daftar ya, tahun daftar. Coba tahun daftar ini ketentuannya apa? Nah, ini tahun daftar diambil dari 4 digit terkiri dari nomor registrasi. 4 digit terkiri, berarti pakainya fungsi left, sama dengan left, kurung buka, ini, titik koma 4. Oke. Ya. Kurung tutup. Nah, 2019. Oke. Nah, udah ini tahun daftar. Selanjutnya ada apa ini? Usia kerja ya. Usia kerja itu tanggal pendaftaran minus tanggal masuk.
dibagi 365. Tanggal pendaftaran min tanggal masuk dibagi 365. Tanggal masuk ini sudah ada, tanggal pendaftaran di atas. Sama dengan kurung buka tanggal ini apa? Tanggal pendaftaran kita klik ya. Karena ini satu kolom, ingat satu kolom dipakai untuk beberapa rumus nantinya, maka harus kita F4 kita kunci. Oke, kita kunci. Kalau ini tidak jelas lihat di sini ya. Kita kunci, kemudian main tanggal mulai masuk. Kemudian kurung tutup dibagi 365. Oh, ini hasilnya pecahan. Supaya tidak pecahan, klik kanan, kemudian format cell, lalu number ya, decimal place-nya buat 0. Nah, seperti ini. Usia kerja 19, 14, 8, dan seterusnya. Oke, penempatan. Sekarang penempatan. Ya. Penempatan coba kita perhatikan. Penempatan ini rumusnya agak panjang. Ya, penempatan ini rumusnya agak panjang. Pakai if ini ya. If, terus ini ada dan, berarti if and, pakai if dan if and. Yang pertama adalah jika usianya di atas 15, maka penempatan nanti yang kita pilih wilayah 1. Maksudnya kita klik wilayah 1. Oke, kita coba pelan-pelan. Penempatan sama dengan if kurung buka, kemudian usia kerja di atas 15, usia kerja di atas 15, usia kerja berarti di sini ya, di atas 15, maka hasilnya apa? Penempatan wilayah 1. Nah, berarti langsung kita klik wilayah 1. Ini ya, wilayah 1. Oke, kita klik. Kemudian titik koma, if lagi. Nah, if kurung buka. Yang kedua, usia kerja lebih besar sama dengan 10 dan lebih kecil sama dengan 15. Berarti pakai if and. Lebih besar 10, lebih besar sama dengan 10 dan lebih kecil sama dengan 15. Oke, if and usia kerja lebih besar sama dengan 10, titik koma, usia kerja lebih kecil sama dengan 15, kurung tutup. Ya, maka hasilnya ketemu apa ini? Wilayah 2. Nah, kita klik, hasilnya berarti langsung kita klik wilayah 2. Oke. Seperti ini ya. Usia kerja di atas sama dengan 10 dan usia kerja di bawah sama dengan 15. Yang diklik berarti wilayah 2. Oke, titik koma di sini. If lagi. Coba yang ketiga. Yang ketiga coba diperhatikan. Usia kerja lebih kecil sama dengan lebih kecil 10 ya. Dan strata sama dengan S1, maka penempatan wilayah 1. Usia kerja di bawah 10 dan stratanya adalah S1, maka penempatan S1. Jadi if and kurung buka usia kerja kita klik di sini lebih kecil 10 dan stratanya oh ini stratanya ternyata belum ya. Tidak apa-apa, kita abaikan aja, nanti terakhir kita isi strata. Klik sama dengan S1. Nah, maka penempatannya apa? Penempatannya adalah wilayah 1. Wilayah 1 kita klik. Titik koma, wilayah 1 kita klik. Oke, seperti ini. Nah, titik koma lagi ya, titik koma lagi yang keempat ya. Jika usia kerja di bawah 10 dan strata D3, penempatan wilayah 2. Ya, if kurung buka and kurung buka usia kerja ya di bawah 10 seperti ini dan stratanya kita klik strata sama dengan D3 seperti ini, maka penempatannya adalah
wilayah 2 kita klik. Oke, seperti ini. Titik koma, if lagi, ya, if lagi. Coba yang kelima, jika tahun daftar 2018 dan stratanya S1, maka penempatan wilayah 1. Tahun daftar, pakai if and lagi, tahun daftar sama dengan ini data karakter ya. Cirinya data karakter itu menjorok ke kiri. Kalau data angka menjoroknya ke kanan. Kalau data karakter berarti harus kita update tanda petik. Nah, seperti ini. 2018. Nah, 2018 seperti ini. Oke, titik koma. Tahun 2018 dan strata S1. Maka penempatan wilayah 1. Strata itu di sini. S1 seperti ini ya, maka penempatannya adalah wilayah 1, penempatannya wilayah 1, kita klik seperti ini. Oke, titik koma masih ada lagi, ini panjang ya. Jika tahun daftar 2018 dan strata D3 penempatan wilayah 2. Oke, if and lagi. Oke, kurung buka 2018 ya, di sini sama dengan diupdate tanda petik, jangan lupa. Sekali lagi, diupdate tanda petik jika datanya menjorok ke kiri atau dia karakter. Kalau datanya menjorok ke kanan, tidak perlu tidak perlu pakai tanda petik. Nah, seperti usia kerja ini kan tanda sebelah kanan ya, maka tidak perlu diupdate ini angka-angkanya. Oke, 2018 dan stratanya sama dengan B3 ya. Maka 2018 strata D3 maka wilayah 2. Oke, wilayah 2 kita klik. Oke, seperti itu. Nah, terus yang terakhir tahun daftar. Nah, ini yang terakhir sisanya ya, Sisanya berarti kita anggap langsung hasilnya, yaitu wilayah 2. Wilayah 2 berarti di sini ya, wilayah 2. Oke, klik. Oke, kita lihat if-nya ada berapa? 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, lalu 5 ya, lalu 6. Ada 6, berarti kurung tutupnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ketemu Jakarta ya, ketemunya Jakarta. Oke, kita. Nah, seperti ini ya. Oke, ini penempatan agak panjang tadi ya. Oke. Kemudian jenis hotel. Nah, jenis hotel sekarang. Jenis hotel ini kita ada tabelnya. Oh ya, maaf. Ini untuk stratanya ya. Stratanya kita isi dulu. Strata itu diambil 2 digit terkanan dari nomor registrasi. Pakai right ya, sama dengan right. Kurung buka 2 digit terkanan dari nomor registrasi. Oke. Nah, S1. Ya. Kemudian jenis hotel diambil 2 digit mulai digit ke-9 dari nomor registrasi. Berarti pakai fungsi MIT. Sama dengan MIT mulai digit ke-9 sebanyak 2. Oke, ketemunya H1. Baik, untuk sewa hotel. Nah, sewa hotel ini ada di tabel. Berarti kita patokannya tentunya pakai jenis hotel, nanti akan keluar sewa hotel. Oke, tabelnya ke bawah, berarti pakai VLOOKUP ya. Nah, datanya ke bawah. Dipakainya VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, membuka, kemudian jenis hotel kita klik, datanya kemudian kita blok, ya. Jangan lupa dikunci pakai F4. Lalu, nah, ini sudah, lalu titik koma. Sewa hotel itu ada di kolom berapa? Jenis hotel itu kolom 1, sewa hotel kolom 2. Oke.
Oke, ketemu 6 juta ya. Sewa hotelnya 6 juta. Oke, sudah ketemu semua. Sekarang tinggal lama tugas. Oke, lama tugas. Jika penempatan sama dengan Surabaya, maka lama tugas 4 ya. Pakai if ya, ini pakai if biasa, tidak pakai if and. Sama dengan if ya, lama tugas sama dengan penempatan ya, sama dengan Surabaya, penempatan itu di sini ya, sama dengan tanda petik Surabaya. Oke, maka lama tugasnya adalah 4. Nah, nama tugas 4. Oke, if lagi yang kedua. Jika penempatan Jakarta, maka lama tugas 3 ya. Penempatan itu ada di sini, kemudian Jakarta. Oke, maka lama tugasnya 3. Oke, if lagi yang ketiga. Penempatan Bali, maka lama tugas 2. Penempatan ini klik sama dengan Bali. Oke, maka lama tugas ada 2. Oke, titik koma masih ada 1, berarti langsung sisa hasilnya ya, lama tugas kita ketik 1. Oke, isinya ada berapa? 1, 2, 3. Oke, kurung tutupnya ada 3. Enggak ada yang salah ini. Oh, sudah benar ya. Oke, kurang tutup mungkin tadi. Oke, seperti ini ya. If N6 sama dengan Surabaya, maka 4 lama tugas. If N6 penempatan Jakarta, maka 3. If N6 sama dengan Bali, maka kalau Bali tadi 2 ya, sisanya 1. Kurung tutupnya 3. Oke. Oke, sudah ketemu lama tugas. Lalu yang terakhir biaya inap. Biaya inap itu lama inap kali sewa hotel. Sama dengan lama inap. Nah, lama inap itu sebentar, lama inap ada di lama inap kali sewa hotel. Bentar. Sebentar, lama inap ada di kolom. Cek dulu. Oke, lama inap ternyata tidak ada ya. Lama inap ternyata tidak ada. Jadi kita abaikan saja ya. Lama inap tidak ada berarti kita abaikan. Jadi sampai dengan lama tugas ya, sampai dengan lama tugas. Sebentar. Di bawahnya ini, oke, misalkan saja. Misalkan saja kita tambahkan di sini ya, lama inap ya. Lama inap, misalkan inap. Kita tambahkan di sini, misalkan diisi, ini bukan lama inap ya, maaf, bukan lama inap, tapi lama tugas. Lama tugas ya, lama tugas kali sewa hotel ya, lama tugas. Oke, kita hapus saja. Berarti sudah ketemu. Ini langsung lama tugas ya, kemudian kali sewa hotel. Oke, ketemu ya berarti ya, sama 18 juta. Lama tugasnya 3 tahun ya, per tahunnya sewa hotelnya 6 juta misalkan ya. Oke, seperti ini ya, sudah ketemu. Tinggal kita melengkapi yang ini nih, fungsi jumlah pegawai yang tahun daftarnya 2020. Nah, ini pakai conif mudah ini. Oke, sama dengan conif ya.
Oke, count if kurung buka, kemudian tahun daftar kita blok seperti ini, ya, tahun daftar. Nggak usah kita blok, kita klik sama dengan di blok ya, maaf, di blok dulu, kita blok dulu tahun daftar. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma, ketentuannya adalah tahun daftarnya 2020. Oke, titik koma. Tutup. Nah, ada 4. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, jumlah pegawai yang penempatannya di Jakarta sama dengan count if kurung buka, kemudian penempatan kita blok, ya. Lalu titik koma, ketentuannya Jakarta. Oke, kurung tutup. Nah, ada 2 Jakarta, penempatan Jakarta ada 2 ya. 1, 2. Oke, yang penempatannya Medan sama dengan count if kurung buka, penempatan kita blok di sini, ya. Kemudian titik koma Medan. Oke. Nah, temu ya. Kemudian yang penempatannya Surabaya, ya, sama dengan count if kurung buka, penempatan kita blok, titik koma, tanda petik, Surabaya. Oke. Nah, ada 3. Ya, di sampingnya ini kunci-kuncinya, kunci jawabannya. Jadi nanti ketika ujian harus sesuai dengan yang saya tandai merah. Lalu total biaya inap untuk pegawai yang strata pendidikannya S1. Total biaya inap untuk pegawai yang strata pendidikannya S1. Berarti kita pakai sum if, ya, sama dengan sum if kurung buka, kemudian coba yang pertama adalah total biaya inap. Nah, ini kita blok dulu. Kemudian titik koma, ketentuannya apa? Strata pendidikan S1. Nah, strata pendidikan seperti ini. Kemudian titik koma S1. Oke, titik kurung tutup. Oh, ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Coba kita balik dulu. Kita balik dulu ya. Ketentuannya dulu. Stratanya dulu seperti ini. Ya. Kemudian titik koma S1. Ya. Baru yang akan kita cari penjumlahannya. Oke, bisa enggak? Alhamdulillah bisa ya. Oke, ini sama total biaya inap untuk pegawai yang tahun daftarnya 2019. Sama dengan sum if total biaya inap ya. Kemudian maaf. Ketentuannya dulu ya. Sum if kurung buka, tahun daftarnya dulu kita blok, tahun daftar, ya, tahun berapa? 2019, titik koma 2019, lalu titik koma baru yang kita jumlahkan. Oke, seperti ini, kurung tutup. Nah, ketemu. Itu tadi lumayan panjang ya rutenya. Perlahan-lahan nanti bisa dipraktekkan, ya, perlahan-lahan bisa dipraktekkan. Jadi coba untuk yang mulai nanti dari kode wilayah 1 ya, kemudian jarak 1, kode wilayah 2, jarak, nah ini ketemu dulu. Oh, berurutan dulu ya. Berurutan dulu. Diusahakan berurutan nanti sampai dengan yang belakang ya. Sampai sini dulu baru kita bisa mengerjakan yang count if sama sum if. Oke, kira-kira seperti itu. Monggo ada masukan atau pertanyaan dulu. Mbak Nadia, gimana Mbak Nadia? Panjang ya Mbak? Mbak Brinda, gimana Mbak Brinda?
Iya, Pak. Lumayan panjang ya, nanti dicoba aja. Jadi tidak usah dikumpulkan, nanti tidak usah disubmit, tapi perlu dicoba. Ya, kesadaran sendiri, nanti silahkan dicoba. Ini bukan tugas, tapi silahkan untuk latihan ya. Excel-nya sudah saya share. Ya, nanti monggo dicoba sesuai dengan yang di video atau sesuai dengan materi-materi sebelumnya. Seperti itu, Mbak Brenda. Iya, Kak, saya telat tadi. Oh, enggak apa-apa. Nanti mengikuti videonya aja. Mbak Nadia, Mas, Iya, Pak. nanti dicoba saja ya untuk latihan, bukan untuk tugas. Iya, Pak. Mas Tia Yusuf, Mas Sabasian ini ya, Mbak Dianita ya. Oke, itu untuk persiapan ujian. Nanti silahkan untuk latihan ya. Minggu depan, Oh, minggu depan insya Allah berat. kita responsi ya. Minggu depan responsi, harusnya ujian. Minggu depan itu Senin responsi, saya kasih responsi dulu, baru ujiannya nanti hari Minggu. Saya tempatkan di hari Minggu, seperti itu. Ya, ujiannya gimana? Berarti nggak ada tugas. Ini enggak ada tugas, kesadaran sendiri silakan untuk latihan. Ya, silakan untuk latihan ya. Nanti silakan dicoba supaya ujiannya nanti mudah, kira-kira soalnya seperti ini ya. Monggo dicoba saja, kesadaran sendiri silakan dicoba untuk latihan. Baik, kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Untuk pertemuannya hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oh ya, nanti nah. Nah.